Kalau bahasa Indonesia kami itu menunjukkan banyak, bukan satu orang. Tapi kalau Allah menyebut zatnya nahnu, kami, itu untuk menunjukkan keagungannya, ketinggiannya, kesuciannya, kebesarannya, sampai untuk menunjukkan keagungan, kesucian saudara dan kebesarannya. Nggak cukup kata anak nahnu, itu dalam bahasa Arab litakzim, untuk pengagungan. Kira-kira jelas tidak? Jelas. Hati-hati nih, kadang-kadang ada pendeta-pendeta yang ingin nyebarin kekacauan di tengah umat Islam. Dia pakai ayat ini, lihat tuh di Quran. Tuhan kalian itu mengatakan nahnu, berarti Tuhan kalian banyak dong. Nah, ini orang-orang yang nggak paham, yang nggak ngaji, gampang tertipu saudara. Makanya lewat pengajian ini kita bekali. Jadi kalau besok ada yang ngomong begitu, mau bikin umat Islam murtad, itu udah tahu jawabannya. Tunggu dulu. Nahnu itu nggak selalu berarti banyak. Nah, nahnu itu bisa digunakan litakzim, saudara. Sama dalam bahasa Arab kata antum itu juga digunakan untuk litakzim. Kadang-kadang murid mau bicara sama guru, nggak pantas dia bicara anta. Anta ya guru, nggak bicara antum ya Ustaz. Padahal gurunya satu, tapi disebut antum. Untuk apa? Ditakrim, untuk menghormati si guru. Itu berlaku dalam bahasa Arab, saudara. Kira-kira jelas tidak? Itu yang pertama. Kenapa Allah menggunakan inna nahnu nazzalna dzikra? Nahnu, kami yang menurunkan Al-Quran. Satu jawabannya litakzim, untuk mengagungkan zat Allah. Yang kedua, saudara, kalau Allah menyatakan wa inna lahu lahafidun, dan sesungguhnya kami yang akan menjaga Al-Quran itu. Nah, kata nahnu, saudara, itu menunjukkan ada unsur lain yang Allah libatkan dalam penjagaan Al-Quran. Seperti kalau Allah menyatakan dalam Al-Quran khalaqtul jinna wal insa. Jadi kalau katakan khalaqtu, saya menciptakan. Kalau Allah mengatakan khalaqtul insa, saya ciptakan manusia, berarti nggak ada unsur lain yang terlibat. Hanya Allah sendiri yang menciptakan manusia. Seperti penciptaan Nabi Adam, seperti penciptaan Siti Hawa, Allah yang langsung menciptakan. Tidak ada unsur lain dilibatkan. Khalaqtu, saya yang menciptakan. Tapi kalau Allah menyatakan khalaqnal insan, kami menciptakan manusia, artinya selain untuk takdim mengagungkan zat Allah, juga untuk memberikan informasi khalaqnal insan, kami ciptakan manusia. Artinya dalam penciptaan manusia ada proses dan ada unsur lain yang Allah libatkan. Penciptaan Nabi Adam nggak ada unsur lain yang Allah libatkan. Nggak ada. Allah berserikat dengan siapapun menciptakan Nabi Adam alaihissalam. Tapi dalam menciptakan kita ada unsur lain yang Allah libatkan. Ada ibu bapak kita yang melakukan akad nikah, ada ibu bapak kita yang melakukan hubungan intim, ada sperma bapak kita, saudara, yang membuahi sel telur ibu kita, ada rahim ibu kita yang kemudian berbuahlah sel telur tersebut menjadi janin di dalam rahim ibunya. Artinya apa? Ada unsur orang tua dilibatkan. Tetap yang menciptakannya adalah Allah, tapi Allah melibatkan unsur lain dalam penciptaan tersebut. Itulah rahasianya kenapa dikatakan khalaqnal insan, kami ciptakan manusia. Kira-kira jelas tidak? Kembali kepada soal Quran. Inna nahnu nazzalna dzikra, sesungguhnya kami yang menurunkan Al-Quran. Kau pakai kami. Satu, untuk takdim pengagungan Allah. Yang kedua, ada isyarat dari Allah bahwa turunnya Al-Quran kepada kita tidak langsung dari Allah sampai ke kita. Ada proses. Al-Quran turun, saudara, dari Allah kepada Nabi lewat malaikat Jibril alaihissalam. Nggak ada yang Al-Quran langsung kepada Nabi, saudara. Lewat malaikat Jibril ada proses pewahyuan diterima oleh Nabi. Artinya dalam penurunan Al-Quran, saudara, Allah melibatkan unsur malaikat untuk diwahyukan kepada kita punya Nabi. Ada unsur lain. Kira-kira jelas tidak? Kemudian saudara, dari Nabi, saudara, Al-Quran itu diturunkan kepada sahabat lewat proses pewahyuan dari Allah melalui malaikat Jibril. Ada proses Allah libatkan, ada unsur-unsur lain Allah libatkan. Dari sahabat ke tabi'in, dari tabi'in ke tabi'in,
Munafik.